Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nazma Kawanisa. Saya dari kelas 10-4. Di sini saya akan menjelaskan materi ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Nah, BPUPKI atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang diketahui oleh DRKRT Radziman Weddiodiningrat. Memiliki nama lain yaitu Dokuristus Junbi Kosakai. Nah, teman-teman, BPUPKI ini mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara merdeka. Sidang keduanya tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan undang-undang. Nah, pada sidang BPUPK yang pertama ada 3 tokoh yang memberikan usulan dasar negara yaitu Muhammad Yamin, M.R. Soepomo, dan I.R. Soekarno. Usulan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, M.R. Soepomo memberikan usulan yang berisikan 1. Persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Presiden I.R. Soekarno juga memberikan usulan pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisikan pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, dan yang keempat kesejahteraan sosial. Setelah sidang BPUPKI, terbentuknya 2 panitia kecil. Panitia ke-1 yang beranggotakan 8 orang bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota yang akan dibahas di sidang berikutnya. Panitia kedua yang beranggotakan 9 orang bertugas menyusun pembukaan hukum dasar. Anggota panitia 8 yaitu ada Soekarno sebagai ketua, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sotarjo, Maramis, Otto Iskandar Ninata, dan Muhammad Atta. Anggota panitia 9, yang pertama ada Soekarno sebagai ketua, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang ketiga Ahmad Suebarjo, yang keempat Maramis, yang kelima Muhammad Yamin, yang keenam ada Abi Kusno Djokurjoso, yang ketujuh ada Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Abdul Qahar Moezakir, Haji Agus Salim. Nah, selanjutnya aku akan membahas penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks ini, kehidupan berbangsa sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia ialah bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui dan diberlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks ini, berbangsa sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Nah, sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum dalam konteks kehidupan berbangsa. Keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang sama atau setara, baik terkait dengan harkat, martabat, hak, dan kewajiban. Materi ketiga, tentang Pancasila dalam kehidupan global.
Abad ke-21 ditandai dengan kemajuan teknologi, yaitu internet, big data, dan teknologi otomatis. Yaitu, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan. Big data adalah kumpulan proses yang terjadi dari volume dalam jumlah yang sangat besar. Teknologi otomatis adalah pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia. Dari kemajuan teknologi tersebut, ada dampak kemajuan teknologi yang menyebabkan penyebaran. Yang pertama, hoax. Hoax itu adalah informasi yang dibuat-buat atau berita bohong. Dan yang kedua ada post-truth. Post-truth itu adalah suatu era di mana kebohongan menjadi kebenaran. Nilai-nilai ideologi. Yang pertama itu individualisme. Membuat manusia menjadi egois, menurunkan kemampuan bersosialisasi manusia tersebut. Nah, yang kedua hedonisme, yaitu pandangan hidup yang meyakini jika kebahagiaan hanya bisa didapat dengan mencari kesenangan yang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga ada konsumerisme. Ini tuh adalah ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi pemakaian barang hasil produksi secara berlebihan. Sama halnya dengan boros. Nilai dasar terbagi menjadi dua. Nilai dasar sendiri itu adalah nilai-nilai dari Pancasila yang tidak terbantahkan. Nah, nilai dasar pertama adalah nilai instrumental, yaitu nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai-nilai dasar. Nah, yang kedua adalah nilai praktis, yaitu nilai yang dikerjakan secara langsung oleh warga masyarakat. Pancasila terkandung nilai-nilai. Yang pertama, nilai idealitas. Adalah perwujudan dari nilai norma yang penuh keilahian dan anehnya tidak usang dibawa siapapun ke zaman apapun. Yang kedua, nilai fleksibilitas. Kemampuan untuk melakukan gerakan dengan mudah tanpa keterbatasan namun tidak kehilangan hakikatnya. Yang ketiga, nilai realitis. Bermakna bahwa nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila memang mengakar dalam kehidupan nyata atau real masyarakat. Nah guys, mungkin cukup kesekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.